Di balik keindahan Bali, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Dunia niskala, dunia tak kasat mata. Kisah ini berasal dari Nusa Penida, seberang timur Pulau Bali. Dan dari dunia itu, muncul satu sosok yang hingga kini masih dipuja dan ditakuti. Namanya disebut dalam upacara, disembah dalam pura, dan dihormati oleh para pemangku, balian, dan penuntun taksu. Beliaulah Ida Batara Ratu Gede Mecaling. Penasaran dengan kisah beliau? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan mari kita mulai videonya. Pada zaman dahulu kala, ketika Bali masih terbagi antara kerajaan kecil dan spiritualitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dunia tidak hanya dihuni oleh manusia. Di balik gunung, dalam hutan lebat, dan di kedalaman laut, bersemayam hal gaib yang menjaga harmoni dunia. Ketika itu, ada seorang pangeran, namanya adalah Pangeran Jumpungan. Ia tinggal di Gunung Kila dan dikenal sebagai sosok yang memilih meninggalkan kehidupan istana demi menempuh jalan spiritual. Karena itu, ia dikenal sebagai Dukuh Jumpungan, seorang pertapa yang juga ahli membuat perahu. Ia bahkan membuka loloan di Nusa Penida dan Ceningan. Dari pernikahannya dengan Nipuri, lahirlah seorang putra bernama Merja, yang kemudian menikahi Niluna dan dikaruniai 2 anak Undur dan Diah Ranggini. Diah Ranggini menikah dengan Dalem Sawang, sedangkan Undur menikahi Nilumi dan memiliki seorang anak bernama Renggan. Diah Ranggini menikah dengan Dalem Sawang, sedangkan Undur menikahi Nilumi dan memiliki seorang anak bernama Renggan. Dari Pangeran Renggan dan Nimerahim, lahirlah 2 anak, seorang putri bernama Nitol dan seorang putra yang kelak akan mengguncang jagat raya. Namanya adalah Gede Mecaling, cucu dari Dukuh Jumpungan. Gede Mecaling tumbuh sebagai sosok yang tekun bertapa dan tidak silau akan kekuasaan. Ia menikahi wanita sakti bernama Ratu Ayumas Lebur Jagat, juga dikenal sebagai Sang Ayumas Rajek Bumi. Setelah wafatnya Dalem Sawang dalam peperangan, I Gede Mecaling naik takhta sebagai raja. Namun, bukan tahta yang ia kejar. Ia melakukan tapa brata yoga semadi, memuja Ida Batara Siwa dengan hati tulus dan jiwa. Karena ketekunan semadinya, Ida Batara Siwa turun dari swarga loka, menyentuh bumi untuk menghadiahinya anugerah tertinggi, kanda sanga ilmu kesaktian luar biasa. Anugerah itu mengubah segalanya. Tubuh Sai Gede Mecaling tumbuh raksasa. Taringnya menjulur panjang, suaranya mengguncang langit dan bumi. Tidak ada satupun makhluk, bahkan para dewa, yang bisa menandinginya. Ia bagaikan manifestasi kekuatan murni dahsyat, menggetarkan, tak tertandingi. Para dewa pun gempar. Dunia tidak lagi tenteram. Maka, Ida Batara Siwa sendiri turun ke bumi untuk memotong taringnya. Setelah itu, dunia kembali damai, dan I Gede Mecaling kembali bertapa. Tapi kali ini, ia memuja Ida Batara Rudra, penguasa amarah dan keteguhan spiritual. Rudra tersentuh. Ia pun memberi anugerah baru, Panca Taksu, 5 kekuatan gaib. Pertama, Taksu Balian, kekuatan penyembuhan. Kedua, Taksu Penolak Gerubuk, penangkal wabah. Ketiga, Taksu Kemeranan, kekuatan dalam keteguhan. Keempat, Taksu Kesaktian, ilmu spiritual tingkat tinggi. Kelima, Taksu Penggeger, kewibawaan yang mengguncang, membuat Gede Mecaling semakin dihormati. Dengan kekuatan itu, Gede Mecaling diangkat sebagai pemimpin para wong samar dan babutan makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Ida Batari Durga Dewi memberinya mandat sebagai pengabih utama, bahkan memberinya kuasa untuk mencabut nyawa manusia. Ia juga ditetapkan sebagai penguasa lautan dengan gelar Ida Ratu Gede Samudra. Durga Dewi memberi gelar Papak Poleng untuk dirinya, sedangkan istrinya bergelar Papak Selem. Mereka menjadi pasangan spiritual, penguasa keseimbangan alam sakala dan niskala. Gede Mecaling Moksa di Pead, sedangkan istrinya Moksa di Bias Muntik. Roh mereka menyatu dalam jagat gaib, dipercaya menjadi penguasa abadi di Nusa Penida, penjaga batas kehidupan dan kematian. Namanya kini dikenang sebagai Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling atau
Ida Batara Ratu Sakti Mas Mecaling, mereka yang ingin selamat, panjang umur, atau terhindar dari mara bahaya, datang bersujud di Pura Dalempet, memohon perlindungan dari beliau. Sejak saat itu, setiap kali manusia melupakan alam nis ketika keserakahan dan kemarahan merajalela, maka Ratu Gede Mecaling akan hadir dalam bentuk pertanda wabah, penyakit, atau gangguan gaib. Masyarakat Bali pun mulai menghormati Ida Ratu Gede Mas Mecaling, bukan sebagai dewa, tapi sebagai kekuatan alam gaib yang tak bisa diabaikan. Ratu Gede Mecaling, dalam kepercayaan masyarakat Bali, diyakini turun pada sasih bulan ke-6 atau sasih ke-6. Mitosnya, pada masa ini, beliau bersama pengikutnya akan datang ke Bali dan menyebarkan wabah penyakit. Beliau dipuja secara spiritual dalam Pura Dalempet, dan setiap tahun diadakan upacara ngelawang sebagai bentuk penghormatan agar energi beliau tetap seimbang. Terima kasih telah menyimak kisah mistis ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini menggugah rasa penasaranmu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video dan kisah menarik lainnya. Ciao!